Kisah ini memberitakan kepada kita tentang saat-saat akhir kehidupan bapa kita, Nabi Adam alaihissalam, dan keadaannya pada saat sakaratul maut. Dari Uti bin Damura As-Sadi bahwa Ubay bin Ka'ab berkata, ketika maut datang menjemput Adam, dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku ingin makan buah surga." Lalu anak-anaknya pergi mencari untuknya. Mereka kemudian disambut oleh para malaikat yang telah membawa kafan Nabi Adam dan wewangiannya. Malaikat itu juga membawa kapak, skop, dan cangkul. Para malaikat bertanya, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Atau apa yang kalian mau dan kemana kalian pergi?" Mereka pun menjawab, "Bapa kami sakit, dia ingin makan buah dari surga." Para malaikat menjawab, "Pulanglah, karena ketetapan untuk bapa kalian telah tiba." Lalu para malaikat datang. Hawa yang melihat dan mengenali mereka, maka dia berlindung kepada Adam. Adam pun berkata kepada Hawa, "Menjauhlah dariku, aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkan aku dengan malaikat Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala." Lalu para malaikat mencabut nyawanya, memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, dan menyiapkan kuburannya dengan membuat liang lahat di kuburnya. Setelah itu mereka mensalatinya. Para malaikat lalu masuk ke dalam kuburnya dan meletakkan Adam di dalamnya. Lalu mereka meletakkan bata di atasnya. Kemudian mereka keluar dari kubur. Mereka menimbunnya dengan batu, lalu mereka berkata, "Wahai Bani Adam, ini adalah sunnah kalian." Ibnu Katsir setelah menyebutkan hadis ini berkata, sanadnya sahih kepadanya, yakni kepada Ubay bin Ka'ab. Hadis ini menceritakan kepada kita bahwa ketika maut mendatangi Nabi Adam, Adam mengatakan bahwa ia merindukan buah surga. Ini menunjukkan betapa cinta Adam kepada surga dan kerinduannya untuk kembali kepadanya. Bagaimana dia tidak rindu surga, sementara dia pernah tinggal di dalamnya, melaksanakan kenikmatannya dan keenakan untuk beberapa saat. Bisa jadi keinginan Adam untuk makan buah surga merupakan tanda dekatnya ajal. Sebagian hadis menyatakan bahwa Adam mengetahui hitungan tahun-tahun umurnya. Dia menghitung umurnya yang telah berlalu. Nampaknya dia mengetahui bahwa tahun-tahun umurnya telah habis. Perpindahannya ke alam akhirat telah dekat, dan tanpa ragu Adam mengetahui bahwa anak-anaknya tidak mungkin memenuhi permintaannya. Mana mungkin mereka bisa menembus surga lalu memetik buahnya? Anak-anak Adam juga menyadari hal itu. Akan tetapi, karena rasa bakti mereka kepada bapak mereka, hal itulah yang mendorong mereka untuk berangkat mencari buah surga itu. Belum jauh anak-anak Adam meninggalkan bapaknya, mereka telah dihadang oleh beberapa malaikat yang menjelma dalam wujud orang laki-laki. Mereka telah membawa perlengkapan untuk menyiapkan orang mati. Para malaikat memperagakan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap jenazah seperti pada hari ini. Mereka membawa kafan, wewangian, juga membawa kapak cangkul yang lazim digunakan untuk menggali kubur. Ketika anak-anak Adam menyampaikan tujuan mereka dan apa yang mereka cari, para malaikat meminta mereka untuk pulang kepada bapak mereka karena bapak mereka telah habis umurnya dan ditetapkan ajalnya. Ketika malaikat maut datang kepada Adam, Hawa mengenalinya sehingga dia berlindung kepada Adam. Sepertinya Hawa hendak membujuk Adam agar memilih hidup di dunia, karena para rasul tidak diambil nyawanya sebelum mereka diberi pilihan, yaitu mereka diberi pilihan apakah kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Adam tidak menggubris dan menghadiknya dengan berkata, "Menjauhlah dariku, karena aku pernah melakukan dosa karenamu." Adam mengisyaratkan rayuan Hawa untuk makan pohon yang dilarang semasa keduanya berada di surga. Para malaikat mengambil ruh Nabi Adam. Mereka sendirilah yang mengurusi jenazah dan menguburkannya, sementara anak-anak Adam melihat mereka. Para malaikat itu memandikannya, mengkafaninya, memberinya wangi-wangian. Setelah itu mensalatinya sebelum masuk ke dalam kuburnya.
Kemudian mereka keluar dari kubur dan menimbun tanah. Para malaikat mengajarkan semua itu kepada anak-anak Adam. Mereka berkata, "Wahai Bani Adam, ini adalah sunnah kalian, yakni cara yang Allah pilih untuk kalian dalam hal mengurusi jenazah. Cara ini adalah syariat umum yang berlaku untuk seluruh rasul dan semua orang beriman di bumi ini, mulai sejak saat itu sampai sekarang. Dan cara apapun yang menyelisihi berarti menyimpang dari petunjuk Allah, yang besar kecilnya terkandung pada kadar penyimpangannya. Barang siapa melihat tuntunan kaum muslimin dalam urusan jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia pasti melihat kesamaan antara hal itu dengan perlakuan para malaikat kepada Nabi Adam.